warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamalatus Soliah dengan NIM 22060066. Nah teman-teman, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Farida Daniati SPD. Nah, beliau adalah salah satu guru kelas dan juga guru penggerak di sekolah salah satu di Kota Cimahi. Bersama beliau kita akan membahas mengenai metode dan teknik untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Nah, jangan sampai kelewatan episode kali ini karena Anda akan mendapatkan berbagai macam wawasan yang sangat berharga. Jadi jangan kemana-mana dan jangan sampai kelewatan ya. Ibu Farida, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak Siti, saya sehat, semoga Kak Siti juga sehat ya. Amin ya robbal alamin. Kita mulai pembahasannya ya Bu ya. Baik. Sebelum membahas mengenai metode dan teknik, ada yang ingin saya tanyakan nih Bu. Menurut Ibu nih, pembelajaran literasi itu apa sih Bu? Baik, karena di sini tentang pembelajaran literasi, jadi saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran literasi. Apa itu pembelajaran literasi? Yang saya ketahui yaitu proses yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam segi membaca, dalam segi menulis, mendengarkan, dan intinya literasi itu dalam memahami dari segi bacaan, baik dari mendengarkan, begitupun dari hasil menulis, begitu Pak Siti. Nah, betul juga ya Bu ya, bahwa pembelajaran literasi ini juga memang sangat perlu dipahami oleh peserta didik ya. Nah, Ibu, kita lanjut nih mengenai metode pembelajaran literasi. Baik. Biasanya nih, pembelajaran literasi Ibu ini sendiri di kelas menggunakan metode apa aja sih Bu? Baik, untuk pembelajaran literasi yang saya terapkan, yang saya laksanakan di kelas, yaitu salah satunya pembelajaran literasi yang berbasis proyek. Berbasis proyek dalam arti siswa harus menghasilkan sesuatu dari hasil literasi, dari hasil membaca mereka gitu. Jadi sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang bermakna dari hasil literasi mereka. Begitu Ibu. Nah Ibu, dalam suatu metode nih, pasti akan ada yang namanya teknik pembelajarannya nih Bu. Nah, teknik pembelajaran literasi Ibu ini biasanya dilakukan oleh teknik apa aja ya Bu? Baik. Tadi kan yang saya sampaikan bahwa metode yang saya gunakan yaitu dalam berbasis proyek. Nah, saya sedang melaksanakan nih proyek bahwa anak itu dari hasil literasi bisa menuliskan lagi. Jadi anak bisa, walaupun anak hanya menuliskan dari satu kata sehingga dari beberapa kata dan kalimat, sehingga anak bisa membuat buku cerita Kak Siti, sehingga nanti buku yang mereka hasil karya buku mereka itu bisa menjadikan bermanfaat bagi teman-temannya, sehingga bisa menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat, sehingga bisa menjadi buku bacaan di pojok-pojok kelas gitu, ataupun bisa juga di perpustakaan gitu Kak Mila, Kak Siti. Nah Ibu, jika tadi kita membahas masalah teknik dan metode dalam suatu kegiatan di kelas ataupun di sekolah nih, biasanya akan ada yang namanya dampak positif dan negatif nih teman-teman. Kita akan bahas yang pertama yaitu adalah dampak positif. Nah Ibu, dampak positif pada pembelajaran literasi ini kepada anak, apa sih yang Ibu rasakan? Baik, betul sekali. Dalam kegiatan literasi yang saya terapkan, yang saya laksanakan di kelas ataupun di sekolah, memang ada dampak positif dan negatifnya. Dan salah satunya yang saya bahas ini, yang sedang saya laksanakan ini adalah literasi yang memang anak harus menuliskan, menuangkan dalam suatu karya tulis, baik secara non fiksi ataupun fiksi. Dan adapun dampak positifnya yang saya rasakan ya Kak Siti, yaitu peningkatan kemampuan siswa dalam berbahasa. Jadi berbahasa siswa lebih meluas lagi setelah mereka hasil literasi membacanya. Kemudian berpikir beberapa siswanya itu lebih kritis lagi cara berpikirnya, dan kata-katanya itu tidak monoton tetapi lebih kritis, lebih variatif gitu. Kemudian sehingga minat baca siswa ataupun anak-anak di kelas dan saya harapkan di sekolah juga ya Kak Siti bisa lebih meningkat, sehingga kreativitas siswa bisa lebih meningkat, lebih meluas, kemudian
bisa menjadikan karakter-karakter siswa itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi sekarang kan tahun sekarang kan Merdeka Belajar sedang digembor-gemborkan tuh ya. Jadi diharapkan literasi siswa itu lebih berdampak positif, lebih meluas lagi gitu Kak Siti. Nah, Ibu, dalam suatu kegiatan nih kita tidak luput dengan yang namanya dampak negatif. Pasti akan selalu ada yang namanya dampak negatif dari suatu kegiatan. Nah, yang Ibu rasakan nih, dampak negatif apa yang sering terjadi dalam pembelajaran literasi ini? Betul, baik. Untuk dampak negatifnya, jadi gini ya Kak Siti, karena setiap siswa, setiap murid itu tidak sama kemampuannya, maka setiap siswa pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari segi salah satunya dari segi kurang variasi materi siswa atau anak, beberapa anak mungkin variasi materi, variasi kata-katanya lebih meluas, tapi ada beberapa anak lagi yang memang masih monoton, kata-katanya itu masih tidak terlalu variatif. Kemudian kurangnya fasilitas di sekolah ataupun di beberapa instansi, dan memang harus juga ditunjang dengan digitalitas ya. Digital ini kan memang sekarang anak tidak bisa terlepas dari gadget ya, ya. Jadi memang mereka juga diperbolehkan, menurut saya dipersilakan untuk mereka mencari inovasi-inovasi baik dari buku secara langsung ataupun dari literasi digitalitas yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa memahami dan lebih inovatif lagi. Dan yang terakhir, dari segi pemahaman siswa, mungkin mereka beberapa siswa ada yang kurang memahami teks gitu, kurang memahami dari bacaan, jadi memang kita harus lebih menggali lagi, begitu Kak Mila. Baik Ibu, betul juga ya dampak negatif yang sangat berpengaruh juga ya kepada anak untuk saat ini. Nah Ibu, dari dampak negatif ini nih, pasti ada yang namanya cara mengatasi dari berbagai dampak yang dialami. Nah, cara mengatasi dampak ini versi Ibu nih ya, bagaimana cara mengatasi dampak tersebut? Baik, terima kasih. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang dampak negatif ya. Dari beberapa dampak negatif itu, memang kita betul kata Kak Siti, kita harus punya solusi, harus punya cara pencegahan dalam dampak negatif itu. Nah, yang saya rencanakan, yang saya sudah jalani untuk mencegah, supaya lebih kondusif dalam menanggulangi dampak negatif dalam literasi ini, yaitu pembelajarannya itu lebih interaktif ya, baik di kelas ataupun di lingkungan luar, karena kita kan pembelajaran itu tidak hanya di kelas ya. Jadi literasi dari pembelajaran lebih interaktif, kemudian lebih memvariasikan materi itu lebih bervariasi sehingga pemahaman anak lebih menyenangkan. Setelah anak menyenangkan, sehingga mereka ide-ide yang cemerlang dalam diri anak tersebut lebih terkeluarkan gitu. Kemudian adanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif itu kan menyenangkan, nyaman juga ya. Nah, yang terakhir nih, saya harapkan saya berusaha nih ya, dalam adanya kerjasama dengan orang tua. Contoh ya, nggak apa-apa ya Kak Siti saya bercerita. Tidak apa-apa. Ada gini, saya harapkan tidak hanya di sekolah anak bisa mampu bercerita, tetapi saya ada kolaborasi kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua dengan anak ada tugas supaya ada orang tua itu bisa bercerita kepada anaknya. Judulnya bercerita dengan orang tua. Nanti dari hasil literasi itu mereka kan siswa itu atau anak tersebut bisa menceritakan kembali hasil dari cerita bersama orang tua. Dan hasilnya insya Allah anak tersebut akan lebih menyenangkan dengan pembelajaran baik di keluarga, begitupun di sekolah. Nah, dari hasil mereka bercerita, kalau bisa divideokan juga, disampaikan kepada teman-temannya, kepada gurunya, sehingga mereka bisa lebih berbicara di depan umum ya, lebih berani. Nah, belajar literasi yang bermakna, berpusat kepada anak, dan mereka akan lebih menyenangkan dan lebih bermakna gitu Kak Siti. Betul juga ya Bu ya, cara mengatasi dalam teknik atau metode pembelajaran ini sangat berbagai macam ya Bu. Kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua dalam mengatasi hal tersebut. Oke, pembahasan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih Bu Farida sudah memberikan banyak wawasan kepada kita semua.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa menguatkan pembelajaran literasi kepada anak itu sangat penting untuk membekali keterampilan mereka dalam dunia kehidupan nyata mereka dan juga pendidikan mereka. Dengan metode dan teknik yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Farida, kita bisa tahu bahwa menguatkan literasi ini dapat meningkatkan fondasi kepada anak untuk kemajuan masa depan mereka yang lebih baik lagi. Nah, pembelajaran literasi di SD ini memberikan dampak yang sangat positif bagi anak. Nah, tapi untuk memanfaatkannya pasti akan ada dampak negatif. Nah, kita harus menghitung nih potensi dampak negatif apa yang dapat mereka terima dan juga bagaimana sih cara pencegahannya. Yang perlu kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu guru harus lebih perhatian kepada anak secara individu. Nah, teman-teman, pembelajaran literasi tidak hanya menyenangkan, namun harus memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada anak. Jadi, yuk kita membuat pembelajaran literasi yang lebih menyenangkan lagi bersama anak-anak dan peserta didik kita semua. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.